Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan, mahasiswa Universitas IPET Semarang, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah Sistem Manajemen Mesin pada subbagian pemeriksaan sistem pengapian EVI. Dosen pengampu Bapak Tony Setiawan, SPD, MPD, MT. Oke. Pertama adalah langkah kerja. Yang pertama adalah identifikasi nama, fungsi dan tempat pemasangan sistem pengapian pada mesin. Jadi kita identifikasi dulu bagian apa atau bagian komponen apa yang akan kita periksa ya di unit utamanya. Jadi nanti tidak terlalu banyak yang dibongkar dan juga tidak melakukan kesalahan pada saat pemeriksaan. Kemudian kedua, pemeriksaan koil pengapian ya atau spark test. 1. Perhatikan wiring diagram sistem pengapian beserta nomor terminal ECU pada mesin yang digunakan ya. Jadi kita perhatikan dulu pada koil 1, koil 2, koil 3 dan koil 4 ya. Jadi nanti pada saat pemasangan itu jangan sampai tertukar ya. Makanya kita perhatikan dulu posisi dari masing-masing letak koil tersebut. Kemudian poin 2, perhatikan letak pemasangan koil pengapian pada mesin sesuai model kendaraan yang digunakan ya. Sama, jadi kita perhatikan dulu letaknya, posisinya, kemudian letak soketnya ya, kemudian tempat bautnya dari koil tersebut. Ketiga, jika muncul DTC, maka lakukan troubleshooting sesuai dengan prosedur untuk DTC ya. DTC itu adalah data trouble code ya, atau data-data kerusakan yang muncul. 4. Periksa apakah terjadi loncatan bunga api dengan melepas 4 ignition coil ya dan 4 busi ya. Untuk melepas ignition coil terlebih dahulu kendorkan ya air cleaner hose, klem, bol dan lepas bautnya. Kemudian lepas air cleaner hose ya pada nomor 1 ya. Jadi kita lepas dulu karena kita akan membuka coil dan akan mengambil busi ya. Kita lepas dulu bagian-bagian komponen yang menghalangi atau menutupi pada saat nanti kita akan melakukan pelepasan coil dan busi. Kemudian 5, lepas hubungan VSV konektor, kemudian lepas hubungan yang karkol ya kanister outlet hose nomor 1 dan karkol ya kanister outlet hose ya. Kita lepas dulu pelan-pelan sesuai dengan SOP-nya agar tidak terjadi masalah atau malah menjadi kerusakan yang baru. 6. Lepas air temperatur sensor ya, soketnya, maksudnya kita lepas soketnya karena box filter udaranya ini nanti akan kita angkat atau kita lepas ya. Makanya kita soket dari air temperatur sensor kita lepas terlebih dahulu. Kemudian poin 7, lepas hubungan konektor manifold absolute pressure sensor, kemudian lepaskan vacuum hose ya. Ini kita lepas bagian-bagiannya sesuai dengan SOP-nya ya, agar kita mudah nanti pada saat pengambilan koil, pengukuran plus pada saat pelepasan busi. 8. Lepas 3 baut, kemudian lepas intake air cleaner assembly ya. Kita copot dari baut-baut ya yang mengikat box filter ya atau rumah dari filter udara. Kita angkat dulu ya sesuai dengan instruksinya ya, baut-baut yang kita lepaskan dulu. Kemudian 9, baru
Lepas hubungan 4 konektor ignition coil ya atau soketnya. Kemudian lepas 4 baut dan 4 ignition coil ya. Jadi soket kita lepas, kemudian nanti baut pengikat coil itu juga ada 4, kita kendorkan atau kita lepas menggunakan kunci yang sesuai ya, agar tidak jadi kerusakan ya yang lebih fatal atau kerusakan baru. Kemudian ya, pasang busi pada setiap ignition coil dan hubungkan konektor ignition coil, groundkan busi. Oke. Untuk poin 10 ya, pada saat kita akan melihat percikan bunga api pada keempat busi di mobil injeksi, busi yang dipakai yang akan kita lakukan pengetesan, maka sebaiknya lubang busi itu kita tutup atau kita pasangkan busi-busi lama ya, karena untuk menghindari terbakarnya uap yang dikompresi oleh piston keluar, sedangkan di atasnya itu ada letingan bunga api busi ya. Kemudian poin 11, periksa bahwa terjadi percikan bunga api selama mesin sedang cracking ya, diputar ya dengan starter atau gampangnya kita starter ya. Jangan memutar crank ya atau crankshaft mesin lebih dari 2 detik. Ganti koil pengapian bila koil tersebut pernah mengalami tumpukan secara fisik ya. Artinya itu tumpukan itu retak pada saat kalangan lantas ya, retak, pecah ya, atau lain sebagainya. Itu tidak bisa diamakan bocor. 13. Bila tidak terjadi loncatan bunga api listrik, maka lakukan prosedur pemeriksaan power supply untuk ignition coil dengan igniter ya. Itu jadi tidak ada, seandainya tidak ada loncatan bunga api dari coil 1, 2, 3 dan 4 ya, ada kemungkinan businya dulu diganti lagi ya. Kalau businya udah diganti dengan baru masih juga tidak mengeluarkan bunga api ya, tidak ada mengeluarkan loncatan bunga api, baru kita periksa power supply ya untuk ignition coil dengan igniter. 14. Putar ignition switch ke on, ukur voltase dan sesuaikan dengan nilai dalam tabel di bawah ini. Oke ya, jadi posisi kunci kontak on, kita ukur arus yang masuk, arus dari baterai yang masuk ke soket ignition coil ya. Jadi hubungkan 1 plus ya, kemudian 4-nya min ya, 1 plus sampai 4 itu min. Kondisinya ignition switch on karena kita akan melihat arus baterai yang masuk pada soket ignition coil itu berapa. Nah, ini kondisi spesifikasinya ya, 11 sampai 14 volt. Artinya kalau dia di bawah 11 berarti ada masalah dari soket ataupun rangkaian kabel dari power supply atau dari ke ECM atau dari ke baterai. Nah, jika dia lebih tinggi ya ada kemungkinan malah short ya atau konslet ya. Hasil ya, lanjutkan jika hasilnya ya, jika tidak baik ya, not good, periksa wiring antara ignition switch dan ignition coil dengan igniter dan periksa ground circuit ya. Terus kemudian jika sudah pemeriksaan masih juga tidak ada loncatan bunga api ya, baru langkah terakhirnya adalah ganti ECM-nya ya. Itu sudah sangat luar biasa kalau sampai ganti ECM-nya ya. Lanjut ketiga, pemeriksaan busi ya. 1. Lepas busi menggunakan kunci busi. Jangan menggunakan sikat kawat atau wire brush untuk membersihkan. Jangan pernah mencoba untuk menyetel gap elektroda busi ya bekas pakai ya. Kita lepas, gunakan kunci busi yang bagus yang mengandung magnet. Jadi setelah kendor kita angkat, busi itu akan ikut ya. Kemudian periksa elektroda dengan mengukur tahanan insulasi ya, tahanan standar 10 mega ohm atau lebih
Nah, ini sekarang untuk mobil-mobil sekarang yang menggunakan sudah teknologi EV, itu businya sudah menggunakan resistor. Jadi yang kita menggunakan pengukuran busi itu kita ukur resisten dari busi tersebut. Makanya di sini tahanan standar adalah 10 mega ohm. Ya, jadi 4 businya nanti kita ukur. Jika di bawah dari 10 mega ohm berarti ada masalah. Jika lebih juga ada masalah karena sudah ditentukan berapa dari resistansi busi tersebut. Jika hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, bersihkan busi dengan pembersih busi dan ukur lagi tahanannya. Ya, langkah pertama kita bersihkan dulu, kemudian kita ukur lagi. Kemudian poin 4, jika tidak tersedia mega ohmmeter, sebagai gantinya lakukan pemeriksaan sederhana dengan mengakselerasi mesin secara cepat ke 4000 rpm sebanyak 5 kali, lepas spark plug ya, atau kita lepas busi, artinya pasang, hidupkan, kemudian ya kita gas sampai 4000 rpm sebanyak 5 kali. Nah, baru setelah itu kemudian periksa busi secara visual. Jika elektroda kering, busi berfungsi dengan sempurna. Ya, jika elektroda basah, lanjutkan ke langkah pemeriksaan spark plug dari berbagai cacat pada ulir dan insulator. Ya, jika kalau basah ataukah bocor ya dari insulator itu, ya, atau dia selain basah hitam jelaga, artinya nanti proses pembakaran itu tidak sempurna yang diakibat oleh api dari busi. Jika terdapat kerusakan, maka lakukan penggantian busi. Oke ya. Ini spark plug yang dianjurkan ya, busi yang dianjurkan. Jika pabrikan Denso dia menggunakan XU22PR9. Jika NGK dia menggunakan DCP REA9. Jadi untuk penggantian busi sesuaikan dengan spesifikasi busi ya yang direkomendasikan oleh mesin tersebut, karena beda kendaraan, beda spek dari mesin itu, maka spek busi itu akan berbeda, dan jika itu sampai tertukar, yaitu akan menimbulkan masalah baru ya. Kemudian poin 7, mengukur filler check ya, ukur gap elektroda. Gap elektroda itu sekitar 0,8 sampai 0,9 mili ya. Celah elektroda maksimum 1,2 mili ya, atau 1 mili, 20 ya. 8, jika gapnya lebih besar dari maksimum, setel gap spark plug menggunakan spark plug gap check ya. Ini SOP-nya, kita menggunakan spark plug gap check ya, walaupun pada kenyataannya berarti kita pukul pakai obeng atau pakai kunci, yaitu yang menjadi menyebabkan gap itu tidak standar ya. Lanjut ya, di poin 4, isi hasil pemeriksaan sistem pengapian pada kolom yang tersedia dengan sebagai laporan praktik individu. Jika kita akan melakukan pemeriksaan, kita setiap pengukuran kita adakan pencatatan, kemudian nanti kita padukan dengan spesifikasi pabrikan atau mobil tersebut. Oke, bersihkan alat dan bahan ya dengan menggunakan macun agar nanti pada saat pemakaian kembali itu langsung bisa digunakan, dan pada saat penyimpanan itu tidak terjadi karat. Jika setelah bekerja kita bersihkan kembali, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula ya. Ini wajib, artinya itu alat dan bahan kembalikan ke bagian bahan. Alat kunci-kunci kita letakkan di mekanik thruster ya, atau di pok kunci, sedangkan untuk alat ukur itu kita letakkan pada alat ukur sesuai lagi tempatnya, tidak boleh tertukar apalagi tertumpuk antara alat dengan alat ya, maksudnya kunci dengan alat ukur. Oke, itu saja dari saya, dari pemeriksaan sistem pengapian. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.